Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan membahas konsep Pancasila sebagai dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia itu seperti apa ya? Yuk aku kasih tahu. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusna Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Mr. A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melakukan beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan yang lebih utama lagi bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kelima butir tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila menjadi dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila telah diterapkan oleh kedua kerajaan itu sekaligus dalam masyarakatnya. Meski begitu, pada zaman tersebut sila-sila Pancasila belum dirumuskan secara nyata. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yaitu yang pertama, mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila bisa digunakan sebagai tatanan kehidupan bangsa.
Hal ini dikarenakan kelima sila dalam Pancasila membuat Indonesia tetap melakukan segala hal demi untuk menjaga masyarakatnya tetap di jalan yang benar. Yang kedua, memperkuat iman masyarakat kepada Tuhan. Pada sila pertama, menegaskan bahwa semua urusan di dunia ini harus dinomorduakan dan kepada Tuhan harus menjadi nomor satu. Hal tersebut secara tidak langsung membuat semua masyarakat lebih patuh kepada Tuhan yang pastinya akan membuat sebuah negara bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengatur penyelenggaraan negara. Kenapa Pancasila dipilih menjadi dasar negara? Karena dengan adanya Pancasila membuat negara tercinta kita ini bisa dengan mudah mengatur segala macam penyelenggaraan atau tindakan, di mana semua tindakan tetap berpegang teguh kepada Pancasila yang menjadi dasar negara, dan hal tersebut membuat semua hal atau tindakan yang diambil oleh negara tetap di jalan yang benar. Yang keempat, menjadi tumpuan negara dalam mengambil keputusan. Sebuah negara jelas dibuat untuk menjadi sebuah dasar dari segala keputusan. Dan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila membuat Indonesia dapat mengambil keputusan dalam segala kondisi dengan baik dan benar. Kelima sila tersebut memiliki perannya masing-masing yang tentunya akan menjadi sumber atau dasar dari segala macam pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana ya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, let's Dalam video dijelaskan tentang seseorang yang sedang bermain handphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun setelah mendengar azan, berkumandang langsung bergegas ke musola untuk menunaikan ibadah sebagai umat Islam, yaitu sholat. Ini menggambarkan bahwa seorang tersebut mengimplementasikan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu implementasi sila kedua di kehidupan sehari-hari yaitu menghormati orang yang lebih tua dan membungkukkan badan ketika melewatinya. Ini merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai, norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Kegiatan ini menandakan adanya kebiasaan sopan santun yang diwariskan masyarakat. Kebiasaan sopan santun ini menunjukkan adanya aktivitas nilai lokal di masyarakat karena mengandung nilai saling menghargai dan menghormati orang lain, terutama yang lebih tua. Ih, apa sih ini orang? Kok kulitnya hitam banget? Udah hitam, jelek, gendut lagi. Astagfirullah, gak boleh gitu. Kita sesama orang Indonesia harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh membuli orang lain dan harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan agar tidak timbul perpecahan bangsa. Ini membuktikan bahwa orang tersebut telah mengamalkan sila ketiga dengan tepat yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam video tersebut terlihat bahwa dua orang tersebut sedang bermusyawarah tentang ide tugas yang akan dibuat. Mereka saling bertukar pikiran mengemukakan pendapat masing-masing. Lalu mereka bersepakat untuk memilih ide yang telah disepakati bersama. Ini menunjukkan pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam video menceritakan tentang seorang teman yang mengapresiasi temannya karena telah memperoleh nilai tinggi pada mata kuliah kimia. Ini mengamalkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian Video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.